Halo teman-teman Lentera Desa, untuk pagi hari ini kegiatan kita yaitu merumput ya teman-teman. Sambil saya mau menunjukkan lahan rumput saya, karena dalam peternakan itu yang paling utama itu adalah kesehatan ternak dan juga pakan ternak. Dari itu mari kita lihat langsung ke lahan. Ayo. Jadi sekarang kita sudah sampai di lahan rumput saya ya teman-teman. Rumput saya ini ada beberapa jenis, lahan saya ini ada beberapa jenis rumput, salah satunya rumput odot, rumput pacong, dan juga Zanzibar. Ada satu lagi yang baru saya tanam tapi belum berkembang maksimal, yaitu rumput dari BB Biogen, yaitu jenisnya Biovitas. Saya sendiri menanam rumput ini alasannya adalah karena apa ya, karena prospek usaha saya, prospek ternak saya ini saya rencanakan untuk menjadi peternakan yang besar. Jadi saya memilih untuk menanam rumput daripada mencari rumput liar, karena dengan menanam rumput seperti ini efektivitas waktunya akan lebih maksimal ya teman-teman. Karena kalau kita andalkan rumput liar, biasanya kita harus mencari rumput dengan waktu yang cenderung agak lama. Kalau pakai rumput, tanam rumput sendiri, itu waktu kita lebih apa ya namanya, pokoknya lebih singkat, kita dapat rumput lebih banyak. Oke, jadi akan saya tunjukkan satu persatu mana yang rumput odot. Mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi saya jelaskan lagi di video ini. Saya jelaskan perbedaan mana rumput odot sih, mana rumput pacong, dan rumput Zanzibar, juga rumput Biovitas. Ayo. Nah ini di belakang saya ini jenisnya rumput Zanzibar, tapi ini agak ketuaan ya, karena saya biarkan agak tua karena kemarin rumput rumput liar sekarang itu masih banyak sekali di daerah saya. Jadi saya biarkan dulu, karena apa, kalau rumput seperti ini kita biarkan bukan mati atau gimana, tapi akan tambah lebih banyak produktivitasnya. Tapi seperti ini, tapi bawahnya ya mungkin kurang suka ternak, tapi kalau yang atasnya ini masih suka ternak, dan bawahnya ini nggak perlu kita buang, masih kita bisa pakai untuk bibit. Nah satu lagi saya tunjukkan di sini. Nah kalau di sebelah sini ini namanya rumput pacong teman-teman. Ini tingginya hampir sama dengan rumput Zanzibar, namun untuk warna, tekstur, dan produktivitasnya lebih tinggi ini. Kalau warnanya ini hijau, kalau Zanzibar itu cenderung agak putih-putih seperti ini. Agak putih-putih seperti ini, agak kuning ya, karena memang sekarang di tempat saya ini lagi musim kemarau panjang. Sudah ada 2 mingguan nggak dapat air, jadi ada beberapa rumput saya ini agak mogok ya teman-teman. Itu mogok tumbuh, baru saya potong dia nggak mau tumbuh. Kalau yang ini kan udah tinggi, dia mau bisa nyari apa, mengumpulkan air sendiri, tapi ya seperti ini, agak kuning-kuning layu seperti ini. Sudah rumput pacong, sudah rumput Zanzibar, sudah. Sekarang saya tunjukkan satu lagi, rumput odot. Kalau yang ini teman-teman, ini namanya rumput Biovitas. Ini lebih tidak berbulu daripada pacong, lebih minim bulunya. Ini menurut jurnal ini proteinnya lebih tinggi ya teman-teman, dan produktivitasnya lebih tinggi dan lebih tahan air. Namun karena ini saya baru nanam, dan pas nanam itu ternyata datangnya musim kemarau, jadi dia nggak mau maksimal tumbuhnya. Jadi kayak gini kecil-kecil, dia belum maksimal. Dan ini karena tempat saya belum dapat air, ya saya biarkan seperti ini. Mungkin nanti kalau udah ada giliran air, saya kasih air dan saya lihat lagi perkembangannya. Dan beberapa waktu ke depan akan saya bikinkan video bagaimana sih produktivitas si rumput ini. Nah sebelah sini seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini yang pendek-pendek ini adalah rumput odot teman-teman. Jadi rumput odot itu pendek, produktivitasnya ya lebih rendah lah daripada pacong, namun ini lebih lunak dan batangnya itu pendek sekali. Seperti itu perbedaannya. Jadi kalau odot itu pendek, kalau pacong itu tinggi, hampir sama warnanya. Kalau Zanzibar itu cenderung putih,
dan satu lagi itu biovitas, tapi saya belum tahu biovitas itu produktivitas seperti apa karena saya baru nanam. Halo, telepon YouTube masuk ora? Oke teman-teman, jadi setelah kalian tadi kan saya sudah tunjukkan mana sih rumput pakcong, mana rumput Zanzibar, mana odot dan biovitas, akan saya jelaskan menurut pengetahuan saya yang saya tahu dari beberapa jurnal ataupun dari channel-channel YouTube yang lain, bahwasanya kandungan protein, kalau kandungan serat kasar dan lain-lain itu saya kurang paham ya. Tapi yang saya tahu bahwa protein pakcong itu sekitar 15%-an, kalau biovitas itu sekitar 18%-an, Zanzibar itu sekitar 19%, dan odot itu di kisaran 11-12%. Untuk produktivitasnya yang saya tanam, yang sudah berhasil saya tanam kan masih Zanzibar, odot dan pakcong. Yang produktivitasnya paling tinggi itu saya cenderung memilih ini pakcong. Kalau odot itu produktivitasnya lebih rendah dari pakcong karena dia kan pendek, meskipun dia rumpunnya banyak, anaknya banyak, tapi untuk produktivitas masih kalah sama pakcong. Dan tingkat palabilitasnya atau tingkat kesukaan ternak itu menurut saya tergantung kita ya. Kalau kita ngasih ternak itu kan ikut apa kata yang ngasih makan. Kalau kita kasih makan pakcong ya dimakan pakcong, kalau kita kasih odot ya dia makan odot. Yang penting tidak beracun, itu domba atau kambing itu tetap akan suka kalau kita kasih makan. Dan alasan saya nanam ini balik lagi karena dengan kita menanam hijauan pakan ternak seperti ini, maka kita akan beternak itu lebih mudah. Meskipun saya belum memaksimalkan lahan saya, tapi menurut saya yang sudah saya alami ini lebih mudah lah. Jadi lahan saya ini belum saya maksimalkan. Saya ini lahan sewa ya teman-teman, saya sewa setengah hektar, itu di sini sekitar di angka 9 jutaan. Dan saya masih tanam ini sekitar berapa ya, belum ada setengahnya lah, belum ada 1/4 hektarnya. Tapi mungkin ke depan akan saya tambah lagi untuk memaksimalkan tujuan pakan ternak saya, karena rencana saya memang ternak saya ini saya mau kembangkan, mau saya kasih lebih banyak lagi. Kalau saya mengandalkan rumput liar, kembali lagi bahwasanya saya mungkin tidak mampu. Tapi kalau dengan rumput pakcong seperti ini, saya kira saya masih mampu lah. Bukan karena lebih ringan, memang sama-sama berat, sama-sama capek, tapi lebih meringkas waktu. Jadi saya bisa kerja hari ini, bisa saya pangkas lebih banyak, besok saya udah nggak bingung rumput lagi, atau pagi saya merumput lebih banyak, sore saya bisa istirahat, seperti itu. Dan saya bisa mengerjakan hal-hal lain daripada saya harus nyari rumput liar. Maka sehari itu waktu saya akan terbuang di situ, waktu saya akan terbuang mencari rumput, karena saya ingin efektivitas waktu lah yang saya cari. Itu bukan hanya sehari-hari hanya mencari rumput seperti itu. Karena yang saya alami selama ini mencari rumput ya, kalau musim hujan atau nggak musim tanam itu rumput banyak sekali. Tempat saya ini rumput, bahkan orang-orang sampai disemprot pakai racun rumput, itu pembakar rumput, racun rumput seperti itu. Karena ya namanya rumput itu kan hama ya, bukan hama, maksudnya pengganggu tanaman. Itu kalau nggak musim tanam bisa banyak rumput, tapi kalau pas musim tanam padi, masuk musim penghujan seperti itu, biasanya rumput liar itu sedikit. Karena peternak daerah saya ini lumayan banyak ya, jadi agak persaingan mencari rumput seperti itu.
Maka saya putuskan, saya nanam rumput saja lah biar lebih mudah. Oke teman-teman, cukup sekian video perbedaan rumput yang saya tanam di lahan saya. Kita akan sambung lagi di video selanjutnya dengan tema-tema peternakan domba dan pertanian. Dari saya Agus Hanif Bukoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.